application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai seorang Profesor Mahfud MD. Dia dapat serangan nih kali ini ya dari Alvin Lim, seorang pengacara. Nanti kita akan lihat bagaimana Alvin Lim ini bilang, ya bukan saya yang bilang loh, saya cuma menayangkan ulang bahwa Mahfud MD itu maling teriak maling. Munafik lah, penjilat lah, kira-kira gitu lah ya. Ntar Anda lihatlah videonya ya. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu seperti biasa yang ringan dan yang lucu. Nah ini dia nih. Ini ada cuitan dari Vikiosi ya. Cuitannya bilang bahwa Pak Jokowi yang mengajukan ke MPR tentang pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Dengan kata lain, ini memuliakan nama Soekarno, tidak terbukti terlibat PKI. Kan dicabut ya. PDIP dan keluarga ini seharusnya berterima kasih pada Pak Jokowi. Bukan membiarkan pemuja dan buzzer-buzzernya menyerang brutal pada beliau gara-gara kalah pilpres. Di sini ada videonya lah ya. Ada kutipan tuh tulisannya, surat tersebut ya diterima langsung oleh putra sulung Bung Karno, Guntur Soekarno Putra. Iya kan pencabutannya itu sudah selesai ya. Oke, nah kemudian kalau orang-orang pada nyerang Pak Jokowi, ini ada seorang tokoh, ini senior saya juga ya, alumni penabur dulu ya. Dikatakan di sini, ini cuitan siapa lah ya, sekelas Pak Yusuf Hamka kasih 2 jempol ke Pak Jokowi. Gue nggak akan termakan isu yang viral. Waktu sudah membuktikan beliau adalah presiden terbaik saat ini dan sangat dihormati di negara-negara di dunia. Tuh kan ada gambar 2 jempol. Oke, ketika ditanya bagaimana mengenai Pak Jokowi. Oke. Nah, ini juga cuitan yang sama dari yang sebelumnya, maksudnya si pencuit yang sama. Dia mencuit mengenai Bang Hasan Nasbi, ya. Nah, dikatakan di sini dia puji Bang Hasan Nasbi yang disebut layak sebagai jubir istana. Dia tenang, cool, dan cerdas. Ya, kalau Anda perhatikan video-video yang ada Hasan Nasbi, dia ketika menjelaskan sesuatu, dia tenang, cerdas, gitu ya, nggak gerasa-gerusu, gitu ya. Semua pertanyaan yang ditembakkan oleh Akbar Faisal yang bertopeng atas nama publik dijawab dengan sempurna dan indah. Ya padahal kita tahu lah ya, menurut saya lu Akbar Faisal tuh kalau bikin podcast ya ujung-ujungnya menjurus menyerang-nyerang pemerintah gitu ya. Jadi di sini maksudnya walaupun pertanyaan itu disebutnya atas nama publik, tapi tenang aja dijawab oleh Hasan Nasbi gitu ya. Di situ Pak Hasan Nasbi bilang begini. Ya saya tahu sih ya maksudnya mungkin orang-orang PDIP ya, karena dia bilang begini. Bayangin itu orang-orang itu gitu ya. 9 tahun mereka bersama dengan Pak Jokowi. Nggak ada tuh nyerang-nyerang ya. Cuman 1 tahun terakhir aja tidak bersama dengan Pak Jokowi dibilang salah. Lah kalau salah yang 9 tahun juga lu ikut bersalah dong. Kira-kira begitu. Jadi dijawab dengan tenangnya oleh Pak Hasan Nasbi. Nah, kemudian belakangan ini kan juga ada diributkan mengenai timnas kita kan ya. Sepak bola ya. Yang dulu Pildun U20 digagalkan oleh siapa itu ya? Ganjar dan Wayan Koster. Kok para buzzer-buzzernya itu enggak marah gitu ya sama Ganjar dan Wayan Koster?
Lah, sekarang ketika timnas kita lagi melejit gitu ya, dipermasalahkan naturalisasinya. Nah, kita baca dulu nih cuitan partai sosmed ya. Dia bilang dia setuju dengan Coach Justin yang bicara di video itu ya. Sebaiknya tidak usah mencampur adukan sepak bola dengan politik. Iyalah, yang dulu kan mencampur adukan sepak bola dengan politik itu Ganjar dan Koster ya. Apalagi mencari-cari kesalahan atas prestasi timnas hanya karena tidak suka pada Jokowi. Iyalah, jelas ini seperti, mohon maaf ya, seperti Rocky Gerung, siapa sih Towel, apa tuh namanya gitu ya, dan lain-lain tuh ya. Naturalisasi dan pembibitan itu bisa dijalankan secara beriringan, bukan hal yang harus dipertentangkan. Jadi begini loh, memang banyak pemain-pemain yang memperkuat timnas kita itu hasil naturalisasi, tetapi jangan lupa, mereka dinaturalisasi karena mereka sebenarnya ada keturunan, ada darah Indonesia, tapi mereka sempat jadi warga negara asing. Kemudian mereka kembali dinaturalisasi jadi WNI, sehingga boleh memperkuat timnas kita. Nah itu dipergunjingkan. Lah capek deh, orang gara-gara itu kita maju, disalahin lagi. Ganjar dan Koster yang bikin Pildun U20 itu nggak diomel-omelin. Nah ini kan serangan kepada pemerintah ya, alasannya apa ya? Misalnya naturalisasi itu mematikan pembibitan. Wah, itu bisa berjalan bersamaan menurut partai sosmed, setuju saya ya. Sudahlah, orang udah menang kok, makin moncer, kok dipermasalahkan naturalisasi, kemana aja lu coy. Naturalisasi ya, bukannya di timnas, di apa ya, klub-klub sepak bola seperti saya lupa ya, Persija punya nggak ya? Mungkin ada ya, Persib dan lain-lain juga ada hasil naturalisasi. Goblok banget gitu aja, baru sekarang dipermasalahkan ya, tolol ya, tunggu gitu ya. Oke. Nah, ini juga dari pencuit yang sama. Apa dia bilang? Katanya anak Abah pintar. Masa susu ikan aja nggak tahu? Mungkin susu beruang juga dikira dari beruang. Orang pikir susu ikan itu dari ikan. Orang kan bingung, ikan mana bisa bikin susu? Kenapa ini jadi heboh? Karena begini, Pak Prabowo ya mau menggantikan susu sapi dengan susu ikan. Dan orang ngoceh gitu ya. Kok berubah-ubah terus Pak makan gratisnya? Lah, kok lu yang sewot? Kalau yang ngoceh itu punya anak yang nanti juga akan dapat makan gratis, lu mestinya terima kasih lah, mau dikasih susu apa juga. Lagi pula ini nggak salah, kita lihat ya, susu ikan itu adalah ikan diolah, diekstrak proteinnya. Kan susu kan protein ya, tapi ini dibuat dari ikan, diolah, diekstrak proteinnya, kemudian proteinnya dipecah, dapat asam amino hasil proses hidrolisis. Nah, asam amino tersebut dikeringkan jadi bubuk. Nah, bubuknya ditambah vitamin lah, jadilah yang namanya susu ikan. Begitu aja lu serang terus. Udah, kapan mau maju nih negara ya, anak Abah. Oke, nah ini ada cuitan dari Mas Vel. Gawat katanya. Katanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi jalanan ke tempat wisata malah penuh. Artinya kan baik-baik dong. Libur panjang, orang mau liburan ya pasti punya duit dong. Kalau nggak punya duit, gimana liburan? Ratusan ribu itu yang baik itu motor maupun mobil ke puncak misalnya, ke Dieng gitu ya. Anda lihat di sini ya. Nah, orang pada punya uang untuk menikmati keindahan alam, kuliner, dan menikmati perjalanan. Jadi sebenarnya yang tidak baik-baik itu adalah otak sungsang kalian katanya ya. Ternyata hidupnya tanpa rasa syukur. Wah, bagus. Setuju saya. Nah, kemudian juga ada kasus pergantian ketua Kadin dari Arsyad ke Anindya Bakri. Nah, ini menarik ya. Karena Arsyad bilang itu Munaslup tidak sesuai dengan ADART. Seakan-akan dia digulingkan gitu ya. Nah, kita lihat nih cuitan Ferry Koto. Dalam kasus Kadin ini yang terjadi adalah politik merangsek masuk ke bisnis katanya.
Andai politik tidak masuk, ketum, bukan katum ya, terpilih di Munas 2021 lalu, yaitu Anindya Bakri. Tapi kan ada politik, ini kata Ferry Koto ya. Jadi yang terpilih, ya si Arsyad Rashid itu ya. Lebih parahnya lagi hasil Munas, ya, ketum hasil Munas ini, ya si Arsyad Rashid ini, harusnya ngurusin bisnis dong. Dia kan ketua Kadin. Malah jadi ketua tim ses Capres. Harusnya sibuk ngurusin Kadin dong. Ngurusin bisnis. Kamar dagang, astaga, malah jadi tim ses. Lah, yang namanya Kadin itu suatu organisasi nasional, harusnya steril dari urusan politik. Ini masa ketuanya jadi ketua tim ses Capres, dalam hal ini Ganjar dan Mahfud MD. Ya nggak bener dong, artinya bener dia. Politik sudah masuk ke organisasi ini. Nah, sekarang begitu ada Munaslup dia dikalahkan, dia bilang, ini cawe-cawe lagi. Aduh, capek deh ya. Nah, ini merespon cuitan Anas Urbaningrum. Ya tadilah bahwa ada politik di balik ini semua. Capek deh. Nah, ini dia nih, kita mulai masuk ke yang saya bilang tadi soal Mahfud MD yang dikuyel-kuyel gitu ya, dicaci gitu lah ya. Tapi saya setuju juga gitu ya, oleh Alvin Lim. Nah, di sini ya dikatakan Mahfud, bukan Mahrud ya, ini salah ketik dia ya. Mahfud manusia munafik katanya ya. Berperilaku seperti sahabat tapi hanya mencari keuntungan sendiri. Dia selalu salahkan keadaan dan orang lain tanpa mau mengakui dirinya sumber kontribusi dari masalah khususnya hukum di Indonesia. Nah, di sini ada video ya, tulisannya bilang dahsyat, strategi keji Mahfud MD dan PDIP dibongkar habis-habisan oleh Alvin Lim. Ya, nah kita dengerin ya nih ya videonya. Oke. Mahfud tidak pernah membantu masyarakat. Saya kasih tahu aja. Ya, nggak pernah dia bantu masyarakat. Si Mahfud, LP pemalsuan Indosuria, sampai detik ini sudah P21 tapi tidak pernah disidangkan. Nah, ini aneh. Ya kan, ini adalah LP, laporan polisi pesanan si Mahfud, teman-teman ya. Kenapa di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan? Ya kan, karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ini orang yang seperti ini, teman-teman, adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Karena dia cuma mau kita ini membelot dan mendukung PDIP, ya, yang tidak akan pernah saya dukung itu. Karena isinya orang-orang munafik, teman-teman ya. Saya nggak pernah lihat Hasto itu nyerang Jokowi ketika Megawati sama Jokowi masih baikan. Nggak pernah saya lihat. Berarti apa? Berarti mereka berdua ini adalah penjilat, teman-teman ya. Penjilat gitu, waduh kasar juga nih ya. Ya tapi ya gitulah, itu menurut Alvin Lim ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih cuitan dari Ferry Koto. Tadi kan dia juga berbicara, tadi ada cuitan maksud saya mengenai libur panjang gitu ya. Nah, dia mengucapkan selamat libur panjang kan, kemarin kan dari Sabtu, Minggu, Senin kan libur panjang ya. Selamat libur panjang, hai para pendukung Capres yang difasilitasi pesawat milik bos judi online. Berdasarkan pernyataan Roy Suryo yang kalian percayai. Nah, siapa itu para pendukung Capres? Yaitu anak abah. Karena Capres yang dimaksud Ferry Koto di sini, ini Anies Baswedan. Ya. Dan anak abah kan suka percaya sama Roy Suryo, katanya ahli telematika. Nah, ini Roy Suryo justru membongkar bahwa pesawat yang ditumpangi Anies, private jet gitu ya, itu milik bos judi online. Kata Roy Suryo lo ya, kalau salah ya Anda marah sama Roy Suryo ya. Di situ ada videonya, saya kasih lihat videonya, ada pesawat private jet yang dia pakai itu ya, dan ada gambar Anies di depan pesawat itu. Kita dengarkan dulu video dari Roy Suryo ini, yuk. Kode penerbangannya atau kode lambungnya itu VP Charlie London. Itu terdaftar di Cayman Island.
tapi itu milik pengusaha Medan di ASEAN Capital Group nama perusahaannya. Oke. Nama orangnya saya tahu persis, tapi sementara kita inisial saja. Orang Indonesia. Orang Indonesia, RA. Ya, RA ini punya usaha yang kemarin salah satunya sudah tertangkap karena konsorsium 303. Dah. Oke. Ini datanya valid juga nih. Kalau nggak valid saya nggak berani bicara di TV nasional. Kalau nggak valid, saya nggak berani bicara di TV nasional. Oh, berarti katanya valid dong ya. Oke. Nah, ini dia nih pesawat ya jet pribadi yang dipakai oleh Anies Baswedan saat safari ya dia kampanye. Oh, keren nih ya. Nah, ini fotonya di depan pesawat itu. Nah, ini karena ribut-ribut soal private jet yang dipakai Kaisang. Padahal Kaisang kan bukan pejabat publik. Nah, ini yang pejabat publik. Nah, menurut Roy Suryo itu private jet bekas bukan, maksud saya pemiliknya bekas bos judi online yang sudah ketangkap. Waduh, untung nggak menang katanya ya. Untung nggak menang. Nah, ada seorang analis ya, pengamat lah ya. Dia menyatakan bahwa soal penggunaan jet pribadi Mahfud MD, kan Mahfud MD juga pernah menggunakan private jet, di video saya juga pernah saya bahas ya. Nah, soal penggunaan jet pribadi Mahfud MD dan Kaisang, siapa yang gratifikasi? Nah, kalau dari berita ini saya baca, ya Mahfud ketika itu lagi sebagai pejabat publik, entah sebagai ketua MK atau sebagai Menko Polhukam. Naik private jet itu gratifikasi. Karena itu pemberian, ya karena itu bukan private jetnya Mahfud, ada yang kasih. Mau itu siapa kek, ya kan, ngasih dia pakai tentu ada sesuatu gitu kan. Nah, itu gratifikasi karena dia pejabat publik. Kaisang menurut pengamat ini dia bukan pejabat publik, betul dia anak presiden. Ya, kalau ada temennya yang mau ngasih pinjem, kenapa harus dihubung-hubungkan dengan Jokowi? Gitu kira-kira. Dan dia juga bukan pejabat publik, kenapa Mahfud juga harus meradang? Ya, Nah, atas masalah ini, Alvin Lim yang pengacara tadi juga mengkritik Mahfud. Nah, kita dengar nih ya videonya. Hai Mahfud MD, Anda jangan munafik ya, Anda tuh maling teriak maling. Anda ngatain Kaisang pakai jet pribadi, ternyata nih ada foto Anda pakai jet pribadi waktu sama Anies dan ketika jabatan Anda ketua MK. Anda saat itu adalah pejabat negara, ketua MK ya, yang harusnya mengetahui hukum. Kok Anda menerima gratifikasi? Dan kalau Anda memang orang jujur dan orang bersih, Anda harusnya sekarang juga menyerahkan diri ke KPK dan mengakui menerima gratifikasi private jet tersebut ya. Jadi nggak usah banyak bacot, Anda itu pencitraan, berusaha menghasut masyarakat dan warga negara Indonesia untuk menyerang Presiden Jokowi dan Kaisang ya, apalagi Kaisang itu bukan pejabat negara. Anda bilang kalau dia bukan anak presiden, terus mana mungkin mendapatkan fasilitas. Anda tahu kok semua pejabat-pejabat negara ya, bahkan gak usah pejabat negara Pak, polisi bintang 1 aja itu waktu itu karo Paminal ya, saya tahu dikasih private jet sama salah satu bandar judi online, dikasih naik private jet di sana ya. Dan Anda pasti seharusnya tahu, apalagi Anda bekas Menko Polhukam. Tapi apa yang Anda lakukan selama Anda menjadi Menko Polhukam? Lu gak berani teriak kok ketika lu jadi babunya si Presiden Jokowi, lu diem aja. Lu malah mendukung mereka ya. Sekarang lu sudah bukan menjadi Menko Polhukam lagi. Nah, lu baru bacot, ya kan, baru jelek-jelekin, Jokowi dijelek-jelekin, Kaisang dijelek-jelekin, ya lu mau cari apa? Lu mau jilat pantatnya PDIP di sana, karena lu sekarang di PDIP, ya kan? Udah deh, masyarakat udah pinter, ya nggak bisa lu bohong-bohongin. Mahfud, lu ngerti nggak? Ya, lu sekolah lagi aja di sana. Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi, harusnya penegakan hukum itu berubah, improve, lebih baik. Ketika lu jadi Menko Polhukam, hukum nggak jadi lebih baik, bos. Jadi makin parah di situ. Ya nggak usah jauh-jauh.
gua dan advokat-advokat lain ya, selama lu menjabat sebagai Menko Polhukam, udah sering gua kirimin surat ke Menko Polhukam ya, sekalipun lu nggak pernah bales, sekalipun lu nggak pernah mengundang kita dan mengetahui duduk perkara ya, lu nggak peduli sama masyarakat ya. Yang lu lakukan apa? Malah mengundang petisi 100 dan memberitahu mereka bagaimana cara menggulingkan presiden. Padahal saat itu jabatan lu masih Menko Polhukam, ya kan? Itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ, nggak heran lu copot di situ ya. Dan lu mau jadi wapres, aduh jauh dah, ya jauh. Lu kalau jadi wapres lagi di situ sama kayak kemarin, gua akan jadi yang pertama untuk menentang lu, ya. Lu gak cocok jadi pejabat negara, ya. Karena kenapa? Lu munafik, lu pakai private jet, tapi lu ngatain orang lain dan lu minta orang lain diproses. Sedangkan lu sendiri nggak mau mengakui, nggak mau datang ke KPK, nggak mau lu ngaku bahwa lu menerima hal tersebut, ya dong. Harusnya lu jujur dong di situ, ya. Oke, Mahfud, ya. Stop munafik, Mahfud, ya. Lu jadi profesor nggak ada gunanya. Bagi gue lu profesor linglung, ya, nggak punya otak di situ. Otak lu tuh kemana, ya? Dan gue nggak suka cara-cara lu, ya, menghasut masyarakat untuk membenci presiden terpilih kita yang masih menjabat dan anak presiden di situ, ya. Saya bukannya membela mereka di sini, ya, tapi saya nggak suka orang-orang munafik, orang-orang yang maling teriak maling seperti lu di situ, ya. Jadi insaf dulu, mendingan Mahfud, ya. Lu nggak cocok, nggak berhak lu jadi pejabat kayak begini. Ngerti nggak, ya? Oke, terima kasih masyarakat. Jangan sampai terhasut sama Mahfud MD, ya. Kata-kata dia, podcast-podcast dia itu cuma cari pansos supaya orang mendukung dia seolah-olah dia orang yang bersih, teman-teman, ya. Saya kasih tahu Mahfud itu jauh dari kata bersih. Ya, saya nggak yakin tuh selama dia menjabat ketua MK dia nggak pernah terima suap. Saya nggak yakin di situ, ya. Saya juga nggak yakin dia bukan nggak terima gratifikasi private jet. Itu ada buktinya, ada fotonya, dan diakui dia datang pergi sama si Anies di situ, ya. Itu pejabat-pejabat itu hampir semuanya, teman-teman, ya, menerima gratifikasi jet itu, ya. Bahkan polisi-polisi pun juga banyak yang sering menerima gratifikasi di situ, ya, teman-teman, ya. Jadi kita harus cerdas, teman-teman. Terima kasih. Saya masih di Cina saat ini, teman-teman, masih di rumah sakit, tapi hati saya dan pikiran saya tetap sama teman-teman dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Salam cerdas. Anda dengar sendiri, ya. Ya gitu deh, ya. Wah, keras nih, ya. Maling teriak maling, munafik lah, penjilat. Aduh. Saya nggak usah bahas dah videonya, ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.